Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatul Fitri. Di sini saya tidak sendiri, nanti ada teman saya, Mbak Ainur Siska, Mbak Amiratul Bayina, Mbak Asmita, dan Mbak Fahriyatul Ari Wijayanti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dasar-dasar pengoperasian PC, yakni tugas dari Bapak Ainul Yakin, mata kuliah TIK. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang komputer atau pengertian komputer. Komputer merupakan perangkat elektronik yang dapat dipakai untuk mengolah data dengan perantara sekumpulan program dan dapat menghasilkan atau memberikan berita dari hasil pengolahan tersebut. Komputer sendiri terdapat dua perangkat, yaitu yang pertama perangkat keras yang biasanya dikenal dengan hardware, dan yang kedua perangkat lunak yang biasanya dikenal dengan software. Komputer sendiri berfungsi sebagai untuk menulis, menggambar, menyunting gambar atau foto, membuat animasi, dan masih ada banyak lagi fungsi dari komputer. Kita akan mengenal macam-macam board, yakni satu, ada superkomputer. Superkomputer merupakan jenis komputer yang memiliki kecepatan proses paling hebat. Yang kedua, mainframe atau komputer besar dengan kecepatan 50 sampai 20.000. Yang ketiga, mini komputer atau komputer kecil yang sering disebut dengan sistem mid-range, yang berdaya guna powerful dan memiliki kecepatan 3-1000. Yang keempat yakni workstation atau terminal kerja, merupakan mesin powerful. Yang kelima yakni personal komputer dan komponen pendukungnya. Komponen perangkat sebuah personal komputer terdiri dari berbagai pendukung, yakni seperti mouse, keyboard, monitor, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan prosedur menghidupkan dan mematikan komputer. Yang pertama, menghidupkan komputer. Langkah-langkahnya: 1. Periksa kabel power apakah sudah tersambung pada UPS dan stabilizer sebelum UPS dan stabilizer itu dihubungkan dengan listrik. Yang kedua, periksa keyboard, mouse, dan monitor apakah sudah tersambung dengan portnya. Yang ketiga, periksa disket floppy disk pada floppy drive A. Jika ada disket, keluarkan terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan komputer pertama kali booting akan membaca disket pada floppy drive A. Yang keempat, tekan power pada UPS dan stabilizer, kemudian ditekan power pada CPU dan monitor. Yang kelima, setelah booting selesai akan tampil desktop. Yang kedua, mematikan komputer. Itu langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan semua program aplikasi sudah tertutup. Yang kedua, klik start pada taskbar. Yang ketiga, klik turn off untuk Windows XP atau shutdown untuk versi sebelumnya. Dan yang keempat, klik turn off. Yang kelima, tunggu sampai proses logging off pada komputer selesai. Dan yang keenam, kemudian matikan komputer dengan menekan tombol power yang ada pada CPU dan tombol monitor. Yang ketujuh, selanjutnya itu matikan perangkat lain seperti stabilizer dan UPS-nya. Yang ketiga itu melakukan standby. Itu kelebihan komputer dalam keadaan standby adalah dapat dinyalakan kembali dengan cepat dan tidak membutuhkan energi listrik yang besar. Langkahnya itu pilih dan klik start pada tampilan menu utama. Terus pilih turn off pada sistem operasi Windows XP atau pilih shutdown bagi yang menggunakan sistem operasi Windows 98. Tunggu hingga beberapa saat sampai muncul kotak dialog turn off komputer. Terus pilih dan klik pada tombol standby. Yang keempat, melakukan restart. Itu adalah
perintah yang digunakan untuk mereset kembali atau memulai kembali komputer dengan booting. Dan proses restart ini kondisi komputer masih dalam keadaan hidup, tetapi sistem akan berjalan dari awal. Langkah untuk melakukan reset adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih dan klik start pada tampilan menu utama. Yang kedua, pilih turn off. Itu ditunggu beberapa saat sampai muncul kotak dialog turn off komputer. Yang ketiga, pilih dan klik pada tombol restart. Selanjutnya adalah klasifikasi perangkat lunak program aplikasi. Keberadaan software dalam komputer sangatlah penting. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi program, mengatur dan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh komputer lebih terkontrol. Software terdiri dari program aplikasi, program sistem operasi, program pemrograman utility, dan program aplikasi. Yang pertama adalah sistem operasi, merupakan operasi penghubung antara hardware dan software. Yang kedua adalah bahasa pemrograman, program yang digunakan untuk menerjemahkan perintah yang ditulis dalam bahasa program ke dalam bahasa mesin. Nah, bahasa komputer dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah bahasa mesin. Bahasa ini merupakan kode-kode yang terdiri dari sekumpulan angka yang hanya akan dipahami oleh komputer itu sendiri. Yang kedua adalah bahasa assembly, merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan bahasa rakitan. Bahasa ini digunakan untuk pengendalian hardware yang diwujudkan dalam kependekan kata sebagai pengganti kode biner. Selanjutnya adalah yang nomor 3, bahasa tingkat tinggi. Maksudnya bahasa ini lebih mudah dimengerti oleh banyak orang. Yang keempat adalah bahasa pemrograman generasi keempat, meliputi Microsoft Visual Basic, Visual C++, dan Visual C++ yang dikembangkan dari keluarga besar tingkat tinggi untuk memudahkan pemrograman tersebut. Selanjutnya adalah perangkat lunak utility, program yang bermanfaat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya sistem sebagai pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer serta sistem dan fungsi tertentu. C. Perangkat lunak utility, program yang bermanfaat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya sistem sebagai pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer serta sistem dengan fungsi tertentu, misalnya memformat flash disk dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah program aplikasi. Program aplikasi merupakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya program pengolahan kata, program lembar kerja, dan lain-lain. Jadi, pemahaman terhadap bagaimana prosedur menggunakan komputer dengan baik sangat perlu diketahui untuk kita semua, guna memudahkan dalam praktek untuk penggunaan komputer, serta memudahkan dalam mengetahui fungsi-fungsinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.